Telah bertemunya kita dalam forum dalam rangka untuk menggerakkan subuh secara berjamaah, walaupun sebenarnya ya kita sudah terus melakukan sholat subuh berjamaah, ya Pak. Nah, cuma kenapa diadakan lagi gerakan subuh berjamaah? Nah, tentu saja bagaimana supaya kualitas kita, ya, termasuk juga kuantitas, artinya mutu daripada keberadaan sholat subuh itu mencapai sasaran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Apa sasarannya? Sasaran daripada sholat subuh berjamaah itu adalah bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, ya enggak? Bukan hanya sekedar ibadah ritual saja. Apa yang maksud dengan ibadah ritual? Ibadah kita sholat, kemudian sesuai dengan kaifiatnya, tata caranya, sifat sholat nabinya, kemudian dari takbir sampai salam, itu iya, ya, ini yang pokok. Namun demikian tercapainya tujuan daripada sholat berjamaah itu, ya, bukan hanya sekedar di dalam sholat saja, ya. Pengaruh daripada sholat berjamaah itu hendaknya juga berpengaruh kepada diri kita, baik secara pribadi maupun untuk lingkungan, untuk jemaah, untuk masyarakat. Ini siapa yang mengatakan seperti itu? Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam sunnah beliau. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pribadi kita jelas sholat itu banyak manfaatnya, apalagi itu berjamaah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan gelisah. Apabila dia diuji dengan kesulitan, bertambah keluh kesahnya. Apabila dia mendapatkan nikmat, keutamaan, kelebihan, rezeki dan segala macam, dia justru sombong, dia justru kikir. Tetapi Bapak Ibu, orang kalau benar sholatnya, ketika dia diuji, dia tidak akan mendapatkan gelisah. Ketika dia dapat nikmat, dia tidak akan kikir dan sombong, ya, tetapi dia mengalihkan kepada Allah. Ini illal musallin, kecuali orang yang sholat. Maka Bapak Ibu, sholat itu untuk pribadi jelas, untuk masyarakat juga begitu. Bagaimana pengaruh daripada sholat yang kita lakukan ini akan bisa dampaknya di tengah masyarakat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah sholat, tetapi seharusnya buah sholat itu di tengah-tengah masyarakat sudah tidak ada lagi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Allah yang mengatakan begitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu Allah yang bilang begitu. Maka Bapak Ibu, kalau sholat kita sudah mencapai sasaran, seharusnya ini maksiat itu sudah kurang, Pak, ya. Ya, seharusnya begitu. Tapi kenapa masih banyak? Judi banyak, pergaulan bebas banyak, minuman keras banyak, narkoba banyak, ya, bahkan LGBT, kawin sejenis banyak. Kenapa itu masih terjadi? Nah, tentu kita perlu introspeksi diri kita dalam melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri. Terutama sekali ini sholat subuh. Bapak Ibu, ini sudah diedarkan 11 keutamaan sholat subuh berjamaah yang mesti kita ambil, ya. Itu berdasarkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran. Silakan anak-anak kita sebutkan itu yang poin-poinnya saja, ya, anak-anak Rizki. Poin-poin apa nama itu? 11 keutamaan salat subuh berjamaah. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. 1. Mendapatkan keberkahan dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Mendapatkan cahaya yang paling sempurna di hari kiamat. 3. Mendapatkan pahala salat malam di sepanjang malam. 4. Berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Dibebaskan dari sifat munafik yang sangat berbahaya. 6. Salat yang dilaksanakan malaikat. 7. Peluang mendapatkan pahala haji dan umrah. 8. Peluang mendapatkan kebaikan lebih baik dari dunia dan seisinya. 9. Selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. 10. Mengawali hari dengan optimis. Dan yang terakhir 11 adalah mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Itulah 11 keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Ustaz Sabir. Demikianlah yang dapat Rifki sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, di buletin itu dilengkapi dengan dalil-dalil yang 11 dibacakan oleh anda kita tadi, ya. Itu ada hadisnya semuanya, ada di Al-Qur'an. Intinya Bapak Ibu yang berbahagia, kualitas kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, umat Islam itu sangat ditentukan oleh sejauh mana ya kita meramaikan salat subuh berjamaah ini. Ini yang pertama. Poin yang kedua yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, fokus daripada GMPF Ulama ini adalah kita selalu peduli dengan situasi dan lingkungan kondisi umat Islam, baik secara lokal artinya di lingkungan kita. Kalau kita di Payakumbuh 50 kota, ya gimana supaya di lingkungan kota Payakumbuh 50 kota ini kita konsentrasi ya untuk selalu bergerak. Bagaimana dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar itu bisa selalu ya tegak, ya. Dakwah apalagi kalau di kota kan lega marak Pak ya, di kota. Tapi kalau kita pergi ke kabupaten ya, karena memang kita itu sampai ke jauh-jauh ke Sungai Nani yang semacam itu untuk menggerakkan masyarakat melakukan sholat subuh berjamaah itu. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia ya, di sebagian daerah di kabupaten itu Bapak Ibu masjid itu banyak yang hanya bukanya hari Jumat saja, ya enggak, kalau siangnya ya, sehingga kadang-kadang kalau ada kawan-kawan yang sedang melakukan perjalanan ke kabupaten yang agak jauh itu ternyata tidak hari Jumat, siang hari ya, lalu nampak masjid ya, lalu azan misalnya ya, nah ternyata ada bapak-bapak di luar, yang kini tidak hari Jumat dah, mengaku azan nang. Nah itu contoh, itu ternyata apa, biasanya cuma hari Jumat yang azan siangnya ya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, pengaruh daripada dakwah itu meramaikan masjid, dan masjid itulah pusat kegiatan kita sebagai umat Islam itu ya. Maksiat gimana supaya kita bisa kita sama semua kekuatan berjamaah ini, kita sama dengan aparat, kita sama dengan Pemda ya, Pemko ya, Pemkab misalnya, kita peduli. Sebab kalau tidak Bapak Ibu yang berbahagia, kalau biarkan saja maksiat itu banyak, itu dampaknya bukan hanya kepada pelaku saja. Oh, kawak kali salat berjamaah ko, awak kali ndak satu doh. Ya, kalau Allah datangkan musibah, azab, yang karena itu bukan hanya pelaku saja. Ya enggak? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takut kamu terhadap fitnah, tidak hanya menimpa pelaku zalim saja. Tidak perbuat jahat itu saja, tidak orang buat maksiat itu saja yang akan ditimpa oleh Allah dengan musibah. Tapi kita yang tidak menghiraukan, yang tidak peduli, yang tidak berusaha untuk mencegah perbuatan keji dan munkar itu, awak pun akan sakanai. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang bahagia, nah jadi konsentrasi kita untuk itu, gimana kampung kita, negeri kita menjadi negeri yang diturunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada iman dan takwa. Itu lingkungan
kita. Kemudian kita juga peduli dengan situasi umat Islam secara global, Bapak Ibu. Ya, sama sekali hari ini sengaja kita terus bawa ini lambang Palestina ini supaya apa? Mengingatkan kita terus. Dan nanti itu ada juga door prize yang akan kita berikan nanti, termasuk juga buku-buku untuk bahan-bahan bacaan ya untuk kita jamaah. Ya, sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia juga anak-anak dihadirkan. Tujuannya apa? Kalau awak yang tua-tua kan Bapak Ibu nak lama umur lah. Enak. Generasi besok siapa? Pelanjut sudah kita siapa? Ya, kita itu peduli untuk itu. Makanya kini memang mereka anak-anak. Makanya dihadirkan terus. Ini hadir alhamdulillah anak kita Rifki ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pendorong ya untuk calon-calon yang akan datang. Jadi ini persoalan ya. Persoalan kita secara global, peduli kita kepada Gaza Palestina untuk apa? Ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di buletin itu kan juga disebutkan sikap awak. Pertama, jangan sampai awak terpengaruh oleh orang-orang sekuler, orang-orang tidak Islam ya, memandang Gaza itu tidak semestinya ya. Padahal sungguhnya mereka itu adalah umat Islam ya, pejuang mewakili kita umat Islam seluruh dunia untuk membela Masjidil Aqsa ya dari cengkraman Yahudi laknatullah alaih. Jadi itulah Bapak Ibu yang bahagia. Maka tugas kita dalam masalah Gaza itu kita selalu menggalang donasi ya di mana saja lakukan aksi ini. Insyaallah Bapak Ibu, walaupun hari ini Gaza itu kan masih sedang apa namanya tutup oleh penguasa-penguasa di sekelilingnya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu cepat ini akan dibuka ya. Dan kita perwakilan GMPF Ulama 250 itu sedang mengurus visa Bapak Ibu, bisa masuk ke Mesir atau ke Yordania. Begitu bisa terbuka pintu Rafah itu, langsung kita ke sana. Artinya apa? Tidak hanya sekedar kita keluar-keluar di sini saja, tadi langsung menyaksikan ke situ. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dalam waktu cepat. Di visa sedang diurus Bapak Ibu yang berbahagia untuk bisa langsung masuk ke Gaza menyampaikan donasinya. Ya, kalau tidak bisa nanti mungkin di perbatasan itu. Ya, tapi kita sudah sedang mengurus visanya. Kemudian yang bisa kita lakukan risiko apa, Ibu? Kita taruh berusaha untuk menjadikan peduli kita. Ya, jadi yang berhenti berdonasi. InsyaAllah kita akan langsung berikan itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita sokong produk-produk ya orang-orang Yahudi. Ya, dalam apa? Dalam jual beli. Ya, makanya Bapak Ibu satu yang lakukan oleh GMPF Ulama adalah ada produk Muslim itu disosialisasikan ketika subuh berjamaah. Jadi nanti Ibu Bapak bisa lihat cuma sekali kau berkaitan jo kebutuhan rumah tangga dalam pengertian sabun-sabun segala macam itu dulu. Itu yang sudah ada dan itu banyak produk Yahudi Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itu kita sosialisasikan juga insyaallah.